Kisah si Gajah Eli. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Tanah liat 500 gram, tali pemotong, penggaruk, pemotong, tusuk sate, kuas, spons, dan segelas air. Gores tanah liat jadi 4 bagian. Ambil tali pemotong, lingkarkan pada tanda garis pertama. Pegang kedua kayu dengan tangan kanan. Tangan kiri pegang bagian atas tanah liat. Tarik tali dengan tangan kanan, hingga terpotong jadi 2 bagian tanah liat. Ambil bagian yang besar, lalu buat jadi bola. Pastikan posisi kedua tangan melengkung. Sambil pukul putar hingga membentuk bola. Kemudian gulung-gulung berputar hingga bentuk bola sempurna. Taruh bola di tangan kiri, jempol kanan tekan putar. Dengan kedua jempol, pijat putar melingkar dari dasar mangkuk hingga ke atas. Ambil spons, celupkan ke air, peras airnya sampai tidak menetes lagi. Usapkan ke seluruh permukaan tanah liat. Jika tidak ada spons, bisa celupkan jari ke air dan usapkan seluruh permukaan, hingga seluruh permukaan licin dan tidak ada retakan. Nah, bagian badan Gajah Eli sudah jadi. Ambil bagian kecil, potong jadi 4 bagian. Pada bagian keempat, potong 2 bagian kecil. Ambil bagian yang pertama, lalu buat menjadi bola. Setelah jadi bola, kita tekan hingga menjadi lingkaran. Ulangi sama seperti tadi, bagian kedua kita bentuk jadi bola dan tekan hingga jadi lingkaran.
Sekarang kita sudah punya 2 lingkaran untuk telinga gajah Eli. Ambil bagian ketiga, kita akan membentuk belalainya. Gulung tanah dengan tangan ke atas dan bawah. Lalu gulung di meja. Ambil bagian besar terakhir, lalu gulung di meja. Ambil 2 bagian yang paling kecil, lalu bentuk bola. Setelah itu, tekan hingga menjadi lingkaran. Saatnya menyambung semua bagiannya. Ambil alat penggaruk, lalu garuk kedua bagian yang akan ditempel. Ambil air menggunakan kuas, lalu teteskan pada garis. Sambungkan kedua bagian, garis ketemu garis. Tekan-tekan agar nempel. Lakukan cara yang sama untuk menempel semua bagiannya. Gajah Eli sudah jadi deh. Mau tahu kisah si Gajah Eli? Dengarkan baik-baik ya kisahnya. Nah, anak-anak, kalian semua sudah berhasil kan membuat si Gajah Eli? Nah, si Gajah Eli ini, dia mempunyai sebuah kisah yang mau diceritakan kepada kalian. Nah, si Gajah Eli ini adalah seekor gajah kecil yang sama kecilnya seperti kalian semua. Dia tinggalnya di mana ya? Di hutan. Nah, gajah kecil ini tinggalnya di hutan sama papa mamanya, sama om tantenya, opa omanya. Mereka semua tinggal di hutan. Dan dia sangat bahagia sekali tinggal di hutan bersama keluarganya. Tapi pada suatu ketika, hutan tempat Gajah Eli dan keluarganya tinggal
terjadi bencana alam yang sangat-sangat parah, sehingga hutan tempat tinggal Gajah Eli dan keluarganya menjadi rusak. Ada banjir besar yang sangat-sangat besar yang merusak pohon-pohonan yang ada di hutan. Ada longsor, ada tanah yang tiba-tiba runtuh, ada pohon yang tumbang banyak sekali, ada banjir besar, sehingga terjadi kepanikan di keluarganya Gajah Eli. Semua lari, semua berteriak mencari keluarganya. Tetapi bencana yang sangat besar itu membuat Gajah Eli kecil ini kehilangan papa mamanya, opa omanya. Semua gajah-gajah lain sudah tidak ada. Mereka mati dalam bencana alam yang besar itu. Hanya tinggal Gajah Eli seorang diri yang masih bertahan hidup. Gajah Eli sangat sedih sekali karena dia sudah tidak punya rumah lagi. Hutan tempat tinggalnya yang begitu indah sekarang sudah rusak dan pohon tumbang di mana-mana. Tidak ada pohon-pohonan lagi. Banjir besar menghanyutkan semuanya, merusak semuanya. Bahkan yang paling bikin Gajah Eli sedih adalah keluarganya sudah tidak ada lagi saat ini. Dia benar-benar sendiri. Tapi Tuhan di surga tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tetap memelihara dia sehingga dia bisa terus berusaha untuk kuat, untuk tegar, untuk ceria, dan untuk bertahan hidup. Karena baginya pemeliharaan Tuhan itu sempurna, sehingga dia bisa tumbuh besar, bisa hidup bahagia. Jadi gajah kecil Eli ini dari kecil berusaha tangguh, berusaha menahan kesedihannya, berusaha berjuang untuk terus bertahan hidup. Dan satu yang Gajah Eli kecil ini punya, dia punya keberanian untuk mengatakan kepada semua orang yang dia jumpai, pulihkan bumiku, pulihkan bumiku. Dia tidak takut lagi kepada siapapun, karena dia pernah merasakan hal yang paling mengerikan, yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Dan dia terus berteriak kepada siapapun tanpa rasa takut sedikit pun untuk pulihkan bumiku, pulihkan bumiku. Sampai seluruh binatang hutan, seluruh manusia, sampai ke seluruh dunia mendengar seruannya dan bertindak memulihkan bumi. Hingga kelak bumi kita menjadi indah lagi, menjadi tempat yang sangat nyaman untuk kita semua tempati bersama.